pisang, Mbak. Di bawah pohon pisang dan Iya. di arah dataran yang dikenal dengan Gunung Wurung. Gunung Wurung tapi penuh dengan hamparan padi, Mbak. Diduga zaman Majapahit juga merupakan hamparan padi. Karena masyarakat Jawa itu tumbuh seiring tumbuhnya padi, Mbak. Ya. Dan pengekspor terbesar kerajaan Majapahit merupakan beras, Mbak. Diekspor ke Indonesia Timur, ke Tiongkok, Cina, Persia, Arab gitu, Mbak. Itu kebanyakan itu memang beras atau padi. Sehingga ada istilah itu lambang-lambang kesuburan yang dipuja oleh leluhur kita. Semacam linggayoni. Berarti ada sebuah tanda-tanda seperti itu. Harusnya, Mbak. Kita selidiki, Mbak. Cari ya. Iya, mungkin batu-batu di sini. Ini ada boulder-boulder, Mbak, atau batu gundul. Berarti ada sebuah peninggalan yang ada. Iya, apa kita cari, Mbak? Ternyata batunya gundul semua ternyata. Atau boulder-boulder, Mbak ya. Loh ini, Mbak. Kayaknya batu meteor ini, Mbak. Ini batu apa, Mbak, ini, Mbak? Ketan. Batu ketan ini, Mbak ya. Luar biasa. Mbak, kok mau kemana ini? Kok ngincik aja, Mbak? Mau mencari bukti yang sebenarnya bisa dilakukan. Ternyata ini ada hamparan yang sangat luas ya, Mbak ya. Dikelilingi pohon bambu, Mbak, di sekitar sana. Mengingatkan kita pada masa kolonial Belanda, di mana orang-orang Jawa itu kemudian dibuatkan pemukiman mengumpul menjadi satu yang dikelilingi oleh tanaman-tanaman bambu. Ini batu apa ini, Mbak? Loh, kok ada matanya ini, Mbak? Loh, kayak kepala naga, Mbak, ini, Mbak. Loh, ini apanya? Ini hidungnya, Mbak ya. Ini matanya, Mbak ya. Kayak arca gajah, Mbak. Kayak Ganesha, Mbak. Pusarnya di sini. Loh, bukan ini, bukan pusar ini, Mbak. Bukan ya? Ini kelaminnya, Mbak. Iya, besar panjang toga. Nah, ini kemungkinan fragmen gajah ya, unfinished. Artinya mungkin di sini dulu ada jejak-jejak yang bersifat Siwa, Mbak. Agama Siwa. Karena Ganesha itu merupakan putra dari Dewa Siwa dan Parwati, Mbak. Penggal kepalanya itu. Yang dipenggal kepalanya dan diganti gajah. Coba kita ngerusuk-ngerusuk di tanaman padi dan tanaman jagung. Loh, Mbak, Sesuatu yang medumul ya. panjang ya, hitam, keras. Coba kita ke sana, Mbak. Apa itu, Mbak? Nah, maksud tadi, kemudian ada jejak-jejak magis dan religi ya, masa-masa kuno, Mbak ya. Batu apa ini, Mbak? Batu liga. Loh, ini, Mbak. Ternyata kita temukan batu liga di ladang jagung. Ada apa? Semut, Mbak? Lah, ternyata besar sekali, Mbak. Teman-teman, loh, ini ditancapkan sangat dalam sekali. Di sana, loh, ternyata besar, Mbak. Loh, kemungkinan ada inskripsi, Mbak. Coba kita lihat, Mbak. Di bagian bawah, Mbak. Lu ada kayaknya itu. Enggak, ini, Mbak. Loh, ini ternyata apa namanya sampai di sini, Mbak. Ini sekali bagian loh bawah, ini ya. Mbak. Ya, iya, Mbak. Besar sekali, Mbak. Ini, Mbak. Kemungkinan di bawahnya ini ada yuyunya. Nah, karena aduh, sepatu kecil, Mbak. Ya, di mana ini, Mbak? Cara menjelaskannya ini, Mbak. Ternyata teman-teman, ini Istilah apa akan bukan lingga, yaitu lambang Dewa Siwa pada masa lalu. Karena ini memiliki apa namanya ragam, bukan ragam ya, arsitek ya. Bagian bawah ini kotak atau segi empat, Mbak. Dan bagian tengah ini segi 8. Dan bagian atas ini silindris, bahkan, Mbak, dan lubangnya. Iya, ini. Jadi penjelasannya teman-teman, ini merupakan lingga yang dahulunya tentunya berpasangan dengan yoni yang ditancapkan ya. Lingga yoni merupakan perwujudan dari Dewa Siwa, dipuja sebagai lambang dewa kesuburan. Selain Dewa Siwa itu sendiri merupakan dewa perusak ya. Ada Trimurti, dewa tertinggi pada masa perkembangan peradaban Hindu. Yang pertama adalah Brahma, dewa pencipta, Wisnu, dewa pemelihara, dan Siwa, dewa perusak. Bahkan lingga ini memang lingga yang memiliki artinya lingga sesungguhnya itu bagian bawah itu segi 4. Yang artinya segi 4 itu adalah Brahma Baga yang identik dengan sesuatu tentang penciptaan alam semesta. Yang segi 8 ini adalah Wisnu Baga, itu yang berhubungan dengan pemeliharaan alam semesta. Dan yang silindris ini merupakan lambang penglihatan atau mata dari 1000 mata Dewa Siwa ya, yang bisa melihat segala penjuru atau dikenal dengan Siwa Baga, Mbak. Yang artinya memang ini dahulu itu adalah merupakan lingga yang tentunya berpasangan dengan yoni, Mbak ya. Dan kemungkinan di sini itu di desa-desa pelosok ini penyebaran agama Hindu itu sudah masuk ke dalam pelosok-pelosok desa, Mbak. Seiring dengan penetapan tanah Sima Perdikan, tanah itu status Siwa, Kasogatan atau Buddha atau Kabuyutan atau Karsian. Artinya dengan adanya lingga di sini diduga dahulunya merupakan daerah sini itu sudah ditetapkan sebagai desa yang bersifat Sima Perdikan, bebas dari segala pajak dan pungutan
karena adanya bangunan suci yang bersifat agama Siwa. Diduga dengan lingga yang sangat arkais kuno ini juga memiliki makna. Dimungkinkan lingga ini abad ke-10 Masehi, Mbak, atau masa Empu Sindok, Mbak. Ternyata air, Mbak, di bawah ini, Mbak. Bisa dikatakan itu apa seperti apa? Jadi kita kajiannya itu kajian secara mitologi tradisi, jadi pakai literasi, Mbak. Jadi tidak asal saja, melainkan ada penjelasan secara tradisi kuno Hindu-Buddha pada masa lalu. Filosofi dari sebuah lingga itu memiliki makna seperti itu. Kenapa di bawah dibuat segi 4, dan kenapa di tengah dibuat segi 8, kenapa di puncak selalu silindris. Itu ada arti-artinya sendiri, yaitu Brahma Baga, Wisnu Baga, Siwa Baga. Bahkan lingga yang berdiri tegak ini, Mbak, merupakan manifestasi dari kekuatan dan kekuasaan seorang raja, Mbak. Selain kemudian lingga itu merupakan palus, Mbak, atau lambang kesuburan. Jadi lambang Yoni, kejantanan itu lambang mungkin kejantanan. Yoni itu juga merupakan rahim atau vagina ya, alat kelamin perempuan. Jadi penyatuan antara lingga Yoni ini merupakan seakan-akan itu sebagai simbol kesuburan, juga simbol keabadian, karena merupakan harapan untuk kelestarian generasi-generasinya. Anak cucu ini terus lestari. Kalau seseorang yang tidak punya anak, Mbak, itu sumpek, Mbak. Karena seperti perdupaan itu mati sudah, tidak wangi lagi, tidak menimbulkan asap lagi, karena sudah putus generasinya. Nah, ini juga yang kita takuti oleh generasi kita, karena apalagi masyarakat pertanian itu membutuhkan tenaga banyak untuk mengelola tanah. Karena semakin banyak lahan pertanian dikelola, maka semakin banyak orang-orang yang diberi makan. Semakin banyak orang-orang yang diberi makan, membutuhkan lahan pertanian untuk digarap secara banyak orang. Dengan banyak orang menggarap, maka hasil pun banyak. Jadi ada korelasi antara padi dan masyarakat Jawa, Mbak. Dengan sekarang ya? Iya, Mbak. Sawah semakin sempit ya? Sempit. Banyak perumahan. Banyak lagi. Iya. Sehingga kemudian saat ini banyak orang-orang itu kemudian makannya itu 1 hari makan, 2 hari tidak makan, 3 hari makan, 4 hari tak makan, Mbak. Kayak mahasiswa rantau itu loh, Mbak. Ya, Luar biasa. Senin makan, Selasa Selasa ngutang lagi, kan loh, Mbak ya. Aduh, Mbak. Jadi semoga bermanfaat ya. Mungkin ada pesan-pesan. Kalau ada lingga Yoninya berarti ada di bawah ataukah hanya di sekitar sini, Kang? Jadi kemungkinan jika kita kemungkinan. lihat posisi lingga yang ada di sini itu bukan in situ ya. Jadi kemungkinan dahulunya ada di tempat tertentu, kemudian ya tapi dekat-dekat sini saja. Kemungkinan terus oleh masyarakat dipindahkan di sini. Dahulu kemungkinan ada semacam prasada atau batur atau kelinggi, kemungkinan itu adalah struktur tembok atau bata kuno berbentuk segi 4 biasanya seperti candi. Kemudian di atasnya itu ada yoni raksasa. Jadi lubangnya ini besar ya, lingga yoni. Dan lingga itu biasanya ada cerat naga, motif-motif, ada kuncur atau ceratnya. Itulah yang kemudian menjadi incaran para kolektor waktu itu. Mungkin juga hilang karena kolektor, hilang karena bencana alam, atau bisa jadi masih terpendam di dalam tanah. Karena masa lalu itu memang sekitar ribuan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu itu banyak struktur kuno yang tertimbun oleh letusan gunung meletus atau kemudian banjir bandang gitu, sehingga banyak kuno yang tertimbun. Juga karena ini memanjang itu terlihat oleh masyarakat sehingga kemudian diselamatkan dan ditaruh di sini. Kang, bagaimana dengan itu? Makam naga kan hanya berapa meter dari sini? Bisa jadi ada makam naga itu sebuah kompleks ya, sebuah kompleks kuno yang dibuka sangat luas. Ada struktur asrama, ada struktur mandapa, ada struktur bangunan suci yang di atasnya ada lingga yoni. Diduga apa Mbak? Hati-hati di bawah itu ada air itu Mbak. Iya, becek. Air itu Mbak. Iya, Enggak apa-apa. Kena bahasa-bahasa. Iya. Jadi diduga memang makam ular naga itu juga berdiri di bangunan suci, diduga ya. Yang kemudian memang orang Jawa itu tempat yang dulu disakralkan itu menjadi semacam perubahan budaya. Itu diletakkan makam-makam orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, semacam leluhur, pembawa desa atau tokoh-tokoh masyarakat. Biasanya seperti itu, Mbak. Yang tetap lokasi itu menjadi situs religi, situs yang terus dikeramatkan, terus dirawat oleh warga. Namun keberadaan lingga di sini memang sangat misterius ya. Boleh jadi memang kita beranggapan lingga ini tidak in situ, melainkan di suatu tempat tertentu, kemungkinan dengan makam ular naga, kemudian
kemungkinan dekat dengan makam karena di makam atas ini makam ini Oh, penuh. yang di atasan itu Iya. makam. Makam Oh, Makam dusun ada Ardilan, ini ada batu pemakaman dragon, umum itu ya. ada banyak sekali batu bata kuno, bongkahan dan iya ada pemukiman. Tapi jenis lingga yang seperti ini itu cuma satu ini aja atau ada yang lainnya? Nah, Oh, bentuknya juga sama, tengahnya ada lubangnya seperti itu ya. ya kan ini kurang tahu ya ini apa kelambang apa namanya saluran sperma atau saluran air suci atau karena haus ya. Kok mirip gitu loh, di tengahnya pas ada lubangnya gitu ya kan. Lubangnya itu loh, lubang untuk mengeluarkan cairan itu loh. kebetulan aja ya. Ya kebetulan saja, tapi memang kemungkinan memang ada banyak memang yang dari penis itu yang dibuat memang seperti itu. Hanya di Candi Suku. Jadi penis, helmnya, lubangnya, bahkan apa namanya telurnya itu masih ada di Candi Suku. Sedangkan kalau di Mojokerto di daerah Majapahit ini lebih menjaga kredibilitas dan harga diri dari Yoni yang dibuat seperti ya ini silindris segi 8 dan segi 4. Namun memang di daerah-daerah lain seperti di Candi Suku itu memang lingganya itu memang banyak yang dibuat seperti yang disebut pernis. Apa? Cukup kan? Cukup kan ya? Cukup.